Lama nggak terdengar kabar, akhirnya kembali normal lagi nih. Aplikasi yang dulunya sempat viral melalui websitenya, tetapi kali ini dia viral kembali dan melakukan banyak pencairan dan telah ramai dibahas di grup-grup pinjol. Dan pastinya limitnya langsung gede, apalagi worth it banget untuk masalah perawatan dan juga untuk pengajuan yang pemula. Dan kalian juga nggak perlu banyak mengisikan amunisi, cukup dengan KTP dan rekening. Dan tentunya untuk limitnya nggak ada habis-habisnya. Oke, mumpung lagi ramai pencairan nih dan lagi baik hati, buruan kalian gaskan, siapa tahu juga kalian bisa ikutan nyantol ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan tetap kuat dan juga tetap semangat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh varian baru ya, dan ya semoga bisa dapat tertangani sih. Dan pastinya tidak lupa untuk sering berolahraga, konsumsi makan yang bergizi agar imun tubuh kalian itu tidak turun, sehingga kalian senantiasa terhindar dari penyakit ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada lumer di pinjol-pinjol ilegal? Atau mungkin kalian udah pada bosan ngajuin di pinjol ilegal akibat DC-nya yang pada ngomel-ngomel melulu? Ataukah mungkin aplikasinya yang udah bangkrut akibat banyak orang yang ngajuin? Nah kali ini gue akan rekomendasiin salah satu aplikasi pinjol legal OJK, yang dimana aplikasi ini kalau kalian sudah lama meminjol itu pasti kalian udah tahu dengan aplikasi ini, yang dimana aplikasi ini dulunya dia itu viral melalui website ya. Dulu ini dia belum mempunyai aplikasi kalau gua nggak salah ya teman-teman, dan itu pengajuannya melalui website dan gampang banget ya teman-teman. Nah sekarang aplikasinya muncul kembali. Sebenarnya udah lama sih aplikasi ini, tetapi ketika aplikasinya rilis itu nggak langsung ramai pencairan ya. Nah baru kali ini dia hidup kembali dan ramai dibahas di grup-grup pinjol. Dan ya gue coba ngajuin dengan beberapa akun yang udah lama banget sih, tetapi ya itu nggak mempunyai skor kredit macet dan alhamdulillah worth it banget dengan limit yang gede ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya yang kalian lihat tadi, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online, yang dimana ini adalah aplikasi yang paling dicari oleh orang-orang pada saat beberapa tahun lalu dan kembali viral pada saat ini ya teman-teman. Dan untuk limitnya pokoknya nggak ngotak banget dan pastinya gede ya. Walaupun kalian pengajuan baru itu bisa dapetin limit 1 juta sampai 2 jutaan ya, tetapi tergantung juga dengan hasil skor kredit kalian dan penilaian dari tim auditnya. Dan untuk di aplikasi ini anti gagal, anti di auto, dan perbanyak saja pengajuan kalian. Ntar gue akan spill beberapa tips untuk dari aplikasi ini ya. Nah dan juga cukup dengan menggunakan KTP tanpa sebar data, dan pastinya bisa menggunakan KTP pribadi sendiri yang masih fresh ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan di salah satu aplikasi peminjaman online, yaitu Dana Bijak ya. Dan ini mungkin untuk sebagian orang udah pada tahu ya, tetapi untuk orang-orang yang masih baru meminjol pasti belum pada tahu ya. Apalagi ini dulunya sempat vakum lama banget ya. Dan di sini gua mengajukan pada tanggal 10 bulan 8 2021 dan jumlah peminjaman 2 juta. Nah, ini kenapa 2 juta? Karena ini peminjaman yang kedua kalinya ya. Makanya limitnya gua naikin. Nah, di sini untuk total bunganya itu 491 hari. Memang kalau kita lihat dari biaya bunga ini itu gede banget cuy. Dan di sini total peminjamannya 491 sorry, maksud gua 2.491.400. Dan ini nantinya yang dikembalikan seperti ini juga ya cuy. Jadi nggak ada istilah pemotongan di awal dan juga pengembalian yang melebihi peminjaman pokok. Ini kenapa dia melebihi? Karena sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga. Dan untuk pencairannya memang nggak seperti ini ya, bukan 2,4 melainkan 2 doang, karena ini biaya bunga ya. Kalau di pinjol ilegal mah limit kita 2 juta, itu yang ditransfer hanya mungkin 1,2 1,3 ya. Nah, dan di sini gua belum perpanjang sih karena masih ada beberapa minggu lagi, dan otomatis ini gua galbay ya, soalnya DC lapangannya ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi ya
sayang juga sih kalau kalian galbay, ntar kalian nggak bisa meminjam lagi. Dan ya lumayan kalau misalkan dapat limit terus dirawat, siapa tahu nanti kalian ingin meminjam lagi ya bisa ya teman-teman. Dan untuk tenornya ini 30 hari ya. Ya walaupun nggak naik sih, gua pikir sih kemarin naik sampai 45 atau 2 bulan gitu, tetapi enggak sih ya. Namun ini udah terhitung murah juga sih ya teman-teman. Dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan 9 2021. Namun di sini memang untuk pengajuannya agak lama banget ya teman-teman, sekitaran seharian lebih ya. Karena memang saat ini waduh orang yang ngajuin ini lagi menumpuk banget ya teman-teman. Tetapi ya nggak masalah, kalian tinggal tunggu saja kok ya, pasti akan mendapat balasan juga. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Dana Bijak. Dan untuk aplikasi Dana Bijak ini gua nggak tahu apa saudaranya, karena ini adalah aplikasi pinjol legal OJK ya. Walaupun ada beberapa orang, wah ini saudaranya bang, ini seatapnya bang, ataupun ini adalah cloningannya, tetapi gua nggak terlalu percaya juga sih ya cuy, soalnya kan ini pinjol legal OJK ya gua nggak tahu sih kalau di belakangnya gimana, tetapi dia ini sudah terdaftar di OJK. Dan kalau kalian masih ragu ataupun masih bingung, bisa kalian cek di website OJK saja untuk legalitas dari aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Dana Bijak, pinjaman online uang tunai cepat dari PT Digital Mikro Indonesia. Dan untuk aplikasi ini dia sudah legal terdaftar di OJK. Kalian bisa cek di website OJK kalau kalian masih bingung, dan pastinya di aplikasi ini tanpa sebar data ya. Dan untuk kalian yang pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Nah di sini dia ada updatean terbaru itu 10 September 2021 ya. Jadi buat yang pengen merawat, kalau saran gue sih update ya teman-teman, karena ya kita nggak tahu dari sistem versi sebelumnya itu apakah mempunyai bug atau enggak. Kalau udah urusan dengan bug ataupun sistem error itu udah pasti kita di auto ya cuy, nggak bakalan tuh, walaupun akun kalian sesehat apapun ataupun skor kredit kalian tembus sampai nilai 1000 pun ya, itu nggak akan bisa ya teman-teman. Nah kemudian di sini untuk jumlah downloadnya memang ya masih dikit ya, karena memang untuk pengajuan awal dulunya ini adalah melalui website ya teman-teman, jadi nggak melalui aplikasi. Nah di sini untuk ratingnya 3,0 dengan ulasan 4000. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya ini lumayan menarik juga. Di sini katanya pengajuan cukup 8 menit. Ini untuk waktu yang di bawah normal ya. Karena untuk waktu normalnya saat ini agak cukup lama, karena memang yang ngajuin banyak banget. Kecuali kalau pengajuan lagi sedikit itu bisa sampai 8 menit sampai setengah jaman ya paling maksimal. Dan sini biaya administrasi katanya menjadi 0% untuk peminjaman baru ya. Nah, di sini dana cair maksimum ini dalam 24 jam. Jadi nggak bisa langsung dicairkan begitu saja ya cuy. Menunggu proses terlebih dahulu. Namun nggak bakalan di prank kok ya teman-teman. Kecuali memang untuk di autol. Nah, kalau di autol itu ya itu wajar sih di setiap pinjol mah gitu ya. Dan di sini dia mengatakan bunga hariannya mulai dari 0,8% dan bisa menurun sampai 0,2%. Gua nggak tahu kenapa ini bisa menurun atau gimana ya. Dengan jangka waktu tenor bervariasi ya hingga dengan 12 bulan. Dan sini ya peminjamannya yang pertama itu awalnya itu memang cukup kecil cuy. Dulu gua ngajuin pertama kali itu 300.000 ya dapatnya kalau gua nggak salah. Dan di sini naik sampai dengan maksimal 20 juta rupiah. Dan sini cocok dan nyaman. Di sini kalian bisa lihat semuanya. Dan ya kalian bisa lihat-lihat saja. Dan pastinya untuk data-data kalian pasti udah aman ya. Nah ini sudah terdaftar di OJK juga. Dan ya pokoknya data kalian nggak akan disalahgunakan sih. Nah seperti biasa buat kalian yang baru ingin meminjam ataupun baru ingin mencari tahu aplikasinya, bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, biar menjadi bahan acuan kalian dan juga bahan pembanding kalian dengan pinjol-pinjol lainnya. Dan memang sih untuk aplikasi ini masih jauh banget jikalau bersanding dengan pinjol-pinjol legal yang udah besar seperti Rupiah Cepat, Aku Laku, ataupun aplikasi kredit pintar, apalagi ya cuy, ada Pundi, masih jauh banget sih. Tetapi ya mungkin kedepannya bisa sama sih ya teman-teman. Nah untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 30 Maret 2020. Nah ini untuk aplikasinya memang dia rilisnya baru tahun kemarin ya. Tetapi untuk websitenya itu mulai dari tahun 2019 kalau gua nggak salah ya. Nah, di sini untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera, location, dan kontak ya. Nah, kalau untuk pinjol legal itu nggak mempunyai akses ke kontak, kemudian log panggilan, kemudian media, dan lain-lain. Jadi nggak bakalan sebar data kalian ya.
Nah oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Dana Bijaknya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Dana Bijak, dan di sini kita izinkan terlebih dahulu. Nah di sini lokasi perangkat kita ini diminta. Nah ini dia tampilannya seperti ini. Nah di sini kita bisa bermain untuk dari segi limit dan juga segi tenornya nih cuy. Nah di sini kita naikin, otomatis tenornya juga naik. Jadi ya walaupun nggak manual, tetapi kita sudah bisa bermain dari segi limit dan juga tenornya. Kalau untuk aplikasi Uku itu kita bermain sendiri ya, turunin sendiri, naikin sendiri ya, jadi manual. Kalau ini mah kita turunin untuk tenornya bisa, tetapi kalau untuk limitnya ini sepertinya bisa juga sih ya cuy. Nah tetapi saran gua ikutin aja alur dari aplikasinya langsung ya. Misalkan kita ngajuin di 1 juta ya. Nah ini dia naik ke 4 bulan ya teman-teman, tetapi kalian juga bisa turunin kok. Misalkan kalau kalian nggak mau membayar bunga yang lama ya, nah bisa kalian turunin ke 1 bulan, ataupun mungkin kalian naikin ke 7 bulan dan lain-lain, karena ini bervariasi ya cuy. Tetapi di sini minusnya dia nggak menyertakan nih. Kalau di Uku kan, kalau di aplikasi Uku itu dia misalkan naik 100.000, 200. Kalau ini mah tidak ya teman-teman, ini 1 juta sampai dengan 20 juta. Jadi kita nggak tahu berapa kira-kira yang bisa kita dapetin ketika pencairan ya cuy, nanti setelah kita mengisikan pengajuan ya. Nah di sini kita langsung saja cek biaya sekarang ya. Nah misalkan ini total peminjaman yang diterima ini ada 5,7, jumlah peminjaman 6 juta ya, karena dipotong dengan biaya pengembalian administrasi 300.000, dan di sini total pengembaliannya 8 juta rupiah ya. Dan di sini tanggal pelunasannya 4 Maret. Memang untuk biaya bunganya tinggi karena disesuaikan dengan tenor yang kita ambil, yaitu sampai dengan 4 Maret 2021 ya. Jadi lama banget untuk tenornya ini, sekitaran berapa bulanan ya. Namun ini untuk biaya bunganya nggak akan melebihi kok ya, karena dia ini sudah terdaftar di OJK, jadi ada batasan dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah di sini kita coba ajukan peminjaman sekarang. Nah di sini kalian harus masukkan perlahan-lahan ya, dari satu step ke step lainnya. Di sini kalian masukkan nomor KTP kalian ya. Misalkan ini kita masukkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada nomor teleponnya lagi, kemudian alamat email. Nah untuk alamat email ini nggak masalah kalau kalian masukkan alamat utama kalian ya teman-teman, dan nggak akan sebar data juga sih. Nah di sini adalah step untuk pembuatan akun ya, karena di sini gua nggak masuk dengan akun yang gua ngajuin pada di video awal, karena di situ ada data-data pribadi gua. Dan di sini kita masukkan alamat emailnya terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu di sini kita disuruh untuk membaca syarat dan ketentuan. Setelah itu kita tekan setuju, dan di sini kita akan dikirimi kode verifikasi ya. Nah ini menunggu, dan jangan kalian berikan ke orang lain untuk kode verifikasinya. Nah ini ada akun ya dari teman gua ya teman-teman. Nah di sini untuk peminjaman kemarin ini pada sore hari 500.000 dengan jangka waktu peminjaman 2 bulan. Ini statusnya masih menunggu untuk peninjauan ya, karena di sini ngajuinnya sore, otomatis nggak bisa langsung pada saat itu juga ya, harus menunggu besoknya untuk ditinjau. Karena ya walaupun memang aplikasi ini bebas ngajuin di jam berapapun, tetapi untuk peninjauannya kalau untuk di sore hari itu akan dilanjutkan pada pagi hari ya. Jadi lebih baik kalau ngajuin kalian itu di pagi hari saja. Nah untuk pengisian datanya sih ntar kita lihat dulu ya, apakah masih bisa gua perlihatin atau enggak. Soalnya ini akun yang lama, baru ngajuin lagi. Coba kita lihat di sini untuk klik pengajuan kembali, dan nanti kalau kalian ingin mengajukan kembali di sini klik mengajukan lagi ya, jika kalian di auto ataupun masih ada yang kurang, dan nanti kalian akan dihubungi melalui tim audit dari aplikasinya. Dan untuk pertanyaannya sih gampang banget sih, hanya seputar pengisian kalian ya. Dan saran gua jangan masukin nomor kondar yang nggak aktif ya, karena waduh itu bisa langsung auto ya cuy, apalagi aplikasinya agak cukup ketat. Dan untuk kalian yang bertanya bang apakah bisa digonik, ini nggak bisa ya cuy. Nah dan untuk di aplikasi ini lebih bagus kalau kalian menggunakan data fresh, handphone fresh, dan juga rekening fresh yang belum pernah meminjam sekali ya, karena itu walaupun peminjam baru tetapi untuk kalian yang masih fresh banget itu ada nilai plus ketimbang pengajuan baru. Akunnya ataupun amunisi data KTP dan lain-lain itu udah
meminjam sana sini ya, apalagi yang sudah kena blacklist BI checking ya teman-teman. Waduh, itu nggak bisa ya cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat semuanya untuk selengkapnya terkait aplikasi Dana Bijak ini, dan gua nggak bisa mengajari kalian dari awal. Nanti kalian bisa isikan saja satu persatu. Untuk pengajuannya sama kok dengan aplikasi-aplikasi pinjol legal pada umumnya. Kalian masukkan KTP, kemudian data pekerjaan, data pribadi lainnya, dan lain-lain. Tetapi saran gue jangan hanya satu kali pengajuan. Kalau di auto ngajuin lagi, kalau di auto ngajuin lagi. Dan kalau misalkan digantung udah berhari-hari nggak mendapatkan tanggapan dari tim auditnya, saran gua hubungi segera customer service-nya ya, biar siapa tahu kalian bisa langsung di ACC ya, karena ada beberapa orang di grup pinjol juga yang seperti itu ya, dan tiba-tiba ya langsung pengajuannya cepat diproses ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal Dana Bijak ini, dan next time gue akan bahas aplikasinya lebih dalam lagi dan juga terkait perawatan dari aplikasi ini. Dan buat kalian yang udah pernah cair di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa yang kalian dapetin, berapa peminjaman kalian, udah berhasil mendapat limit 20 juta atau belum ya teman-teman. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan support kalian satu persatu. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.